Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Jadi, kita diskusi tentang tugas kelompok hari kedua tentang masalah isu yang ada di dinas masing-masing terkait smart governance. Nah, nanti kita pilih isunya dengan teknik APKL dan USG. Nah, sebelumnya kan tadi kita udah diskusi tentang isu-isu yang ada di instansi masing-masing. Nah, kalau dimulai dari nomor satu aja ya. Jadi nanti misalkan teknik penilaiannya kita sumbangsi nilai ya. Kan ada 1 poin 1 sampai 5. Nanti menurut pribadi masing-masing ini dapatnya nilai berapa nih. Yang ini berapa dikasih aja. Kita voting aja dari 5 suara gitu ya. Siap. Ya. Jadi dimulai dari isu pertama. Isu pertama ini kan dari dinas saya sendiri, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di mana isu itu adalah tidak adanya alat sensor kebocoran kimia di kawasan industri di Cilegon. Nah, jadi di kawasan industri ketika ada kebocoran kimia, pihak kota atau pemerintah itu tidak tahu selain industri tersebut yang melaporkan bahwa pada hari itu atau saat itu terjadi kebocoran kimia. Jadi dampaknya kalau memang bahan kimia itu memiliki sifat radiasi atau letal terhadap manusia, akan membahayakan kehidupan warga di sekitar industri tersebut. Nah, jadi dari poin aktualnya ini memang tidak ada. Jadi menurut saya ini poin aktual ini kalau diberi skor 1 sampai 5, poinnya adalah 5. Kalau menurut Kedana berapa nih? Aku 5. 5. Karena terjadi, benar-benar terjadi kan aktual. Iya betul. Kang Yusuf? 5 itu apa artinya? 5 itu sangat setuju ya. Jadi kan ada 1 sampai 5 itu sangat tidak setuju, cukup setuju, 3 itu setuju, 4 itu cukup setuju, 5 itu sangat setuju. Begitu ya, kurang lebih. Iya. Aktual itu bukan artinya isu yang sering terjadi di yang sedang terjadi. Betul. Jadi kita kasih nilai itu 1 sampai 5 buat pemilihan nanti isu utamanya. 5 berarti. 5 ya. Teriska? Sama 5. Dokter? Ya, setuju 5. 5 ya. Oke. Jadi kita sepakati ini 5. Dari problematiknya ini masalah yang ditimbulkan jika tidak terselesaikan. Jadi efeknya ke kesehatan dan keamanan warga sih. Kalau menurut saya ini poinnya 3 karena dari sistem itu dibilang kalau dari dinas-dinas terkait sistem keamanannya itu cukup teknologinya cukup maju, apalagi mereka perusahaan dari Jepang. Tapi kita memang harus antisipasi sih kalau memang ada kebocoran kimia. Kalau nggak ada sensornya, pihak pemerintah tuh nggak tahu. Jadi menurut saya ini poinnya 3. Kalau menurut yang lain gimana nih? Kalau aku problematik ya. Iya. Tapi kalau nggak ada sensor itu tadi katanya nggak tahu kan? Iya nggak tahu. Betul. Ya, amit-amit sistemnya bocor kan, nggak sebagus betul yang dibilangin. Iya itu betul. Kan menyangkut hidup masyarakat banyak juga kan itu. Ya itu nanti masuknya poin ke khalayakan. Jadi menyangkut kehidupan banyak orang ke khalayakan.
Iya, berarti tapi misalkan itu terjadi, mungkin itu dibilang masalah besar kan, termasuk masalah besar kan. Ya, jadi Kalau poinnya misalkan berapa sampai nih? sampai Menurut kejadian. menurut Bang Yusuf berapa Kalau nih? saya sih 5. 5, 3. 3 ya. Kayak Rizka nih. Saat ini belum ada kebocoran kan ya, Kak? Untuk saat Nggak ini tahu karena ya kita nggak tahu sih. Memang kita cuma saat ini cuma nunggu bola. Jadi ibaratnya terima laporan dari pihak industri tersebut. 4 deh, 4. 4 ya. Berarti ini secara rata-rata. Oke. Nah, ini kekalayakan. Jadi menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan memang kalau ada kebocoran, yang terdampak cuma di sekitar, mungkin cuma ada di sekitar di kawasan industri tersebut. Kecuali kalau memang meledak dan ada efek timbul radiasi, nah itu bisa kolaps satu Banten tuh bisa. Jadi poinnya ini kelayakannya kalau memang terjadi gagal teknologi memang efeknya cukup besar. Kalau menurut saya ini 4. 4. 4 ya. Kita masukkan? Gimana Bang? Kalau saya sih masih 5 karena kayaknya di kawasan industri Cirebon masih nggak jauh-jauh banget dari pemukiman warga sekitar. Iya, betul. Tapi memang yang terdampak jika ada kebocoran mungkin lingkup kecilnya cuma ada yang daerah di kawasan industri itu. Kecuali memang kalau sudah ada timbul ledakan atau gagal teknologi, itu bisa berefek satu pulau, bahkan satu Jawa bisa. Tapi biasanya kalaupun ada kasus kan tetap ada evakuasi kan biasanya. Ya, itu yang lagi dikaji juga sih, karena belum ada kajiannya. Berarti 5 atau 4 nih, Teh Dana, Teh Rizka? Aku 4. 4 ya. 4. Pak, berarti poinnya 4 ya. Ya. Nah, kayak nggak ini isu ini untuk dicari solusinya. Jadi poin saya sih ini 4 juga sih. Cukup layak sih, cuma memang belum begitu jadi concern ya. Ya, setuju. 4. Boleh sih 4. Penting soalnya kan itu kalau ada kebocoran kimia 4. 4 ya. Oke nih udah 3 orang 4 berarti 4 ya. Nah, ini isu dari Teriska. Monggo Teriska dijelasin isunya. Nanti kita bahas bareng-bareng lagi. Ya kalau kan ini isunya menurut kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan ya. Kalau aku lihat sih sekarang banyak sih masyarakat yang kayak emang udah dilonggarkan kan pemakaian masker kayak gitu untuk di ruang lingkup umum. Cuman kayak masih banyak aja kayak pasien-pasien datang ke puskesmas, ketemu dokter gitu nggak pakai masker. Padahal dia ada keluhan batuk pilek gitu karena dia dengan apa namanya mengambil statement dari pemerintah katanya udah tidak apa-apa tidak memakai masker gitu. Jadi mereka tuh menganggap COVID itu sebenarnya udah nggak ada itu sih. Kalau aku sih kayaknya 5. Iya, poin aktualnya yang sedang terjadi ya, 5 ya. 5. Oke, sepakat 5 ya. Nah, dari segi problematik gimana nih? Memang kalau misalkan walaupun sudah divaksin ya, rata-rata mungkin kan ada gelombang-gelombang berikutnya kan, atau virus itu bermutasi kan. Jadi efeknya juga cukup gede sih kalau menurut saya. Kalau saya sih kasih poinnya 5 nih untuk yang poin-poin. Sama. Ya, Aku setuju. 5. 5. 5 ya. Soalnya lagi ada himbauan lagi nih untuk pakai masker lagi karena meningkat lagi. Iya, betul. Berarti setuju 5 ya. Nah, ini udah pasti nih kekalayakan nih poinnya banyak nih karena bisa menular kan ya.
Iya. Bisa WFH lagi. Iya. Oke. Nggak jadi klasikal. Kelayakannya juga gimana nih? 5 juga sih kalau menurut saya nih. Iya, ini ongoing banget soalnya ya 3 tahun ini ya. Iya. 5 sih nggak apa-apa. Gimana yang teman-teman yang lain? Ya, setuju 5. 5 ya, oke nih. Poin full nih berarti nih. 20. Nah, berikutnya isu dari Pak Dokter Jeffrey nih. Pak Dokter, monggo dijelaskan Pak Dokter. Oh iya, terima kasih untuk teman-teman. Isu yang coba saya angkat ada dari instansi saya adalah belum optimalnya alat diagnostik radiologi. Alat diagnostiknya sendiri salah satunya adalah CT scan, di mana saat ini di RSUD Kota Tangerang 32/ dengan injektor masih manual. Di sini saya rasa belum optimal karena untuk pemeriksaan CT dengan angiografi atau pembuluh darah seperti pembuluh darah jantung, kepala, maupun dengan kaki atau anggota tubuh lainnya belum bisa dilakukan. Karena itu saya mencoba menganalisis berdasarkan isu aktual USG. Mungkin saya langsung saja, nanti jika ada tanggapan dari teman-teman berikutnya, tidak apa-apa. Aktual, apakah sedang hangat dibicarakan atau diperkirakan akan segera terjadi? Menurut saya tidak terlalu ya. Jadi saya kasih nilai 2 ya, kecil. 2. Kemudian problematika, apakah ini mendesak atau menarik? Mendesak menurut saya tidak, karena sebenarnya di RSUD Kota Tangerang juga masih banyak rumah sakit lain dengan alat yang lebih canggih, dengan kelas yang lebih tinggi, karena kita di tipe C ya, banyak juga yang tipe B di Provinsi Banten ini. Jadi saya kasih nilai 3, problematika. Kalayak, apakah menyangkut hajat hidup orang banyak? Menurut saya iya, karena ini berhubungan dengan kesehatan. Saya berikan nilai 4. Apakah layak, pantas, realistis, atau sesuai kewenangan? Menurut saya ini realistis, tetapi bukan kewenangan kami pengadaan alat ini, sehingga saya kasih nilai tengah-tengah 3. Seperti itu, terima kasih. Oke, mungkin yang lain ada masukan atau saran dari poin yang dijelaskan dari Dr. Jeffrey? Apa memang setuju semua ini? Setuju sih sama dokter. Apalagi alat kan mahal, perlu pengadaan. Oke, betul. Saya juga setuju karena saya bukan dari bidang kesehatan, jadi nurut aja sama dokter. Dokter yang lebih mengetahui. Oke. 12. Oke. Nah, selanjutnya isu dari Teh Dana ya. Iya. Berarti aku kayak dokter aja kali ya, kayak ngasih nilai nanti Boleh, ada boleh. yang setuju apa enggak gitu aja ya. Boleh. Ya biar lebih cepat juga kita diskusinya. Oke, kalau aku kan pertama nih tidak adanya sistem komunikasi antara petugas counter dengan back office. Aktual aku kasih 4. Kadang maksudnya kadang dibutuhkan, kadang enggak gitu kan. Nah, terus untuk problematik ini jadi masalah nggak? Sebenarnya sih kita punya WhatsApp ya, sekarang bisa telepon, bisa WA, cuma emang kadang jadi kelihatan nggak profesional, tapi sebenarnya nggak butuh-butuh banget sih sistem komunikasi, jadi aku kasih 3. 3 ya. Terus kekhalayakan hajat hidup orang banyak. Masyarakat memang, cuma kan ini cuma masyarakat yang butuh perizinan, jadi nggak terlalu melebar sih, menurut aku 3 aja. Oke. Kalau layak, untuk menunjukkan profesionalitas, aku kasih 4 sih. Karena perizinan selalu dikomplain orang. Oke. Betul. Gimana yang lain ada tanggapan nggak nih? Ya, setuju. Ya, setuju aja sih. Setuju ya. Tapi kita setuju sama poin yang diberikan sama Teh Dana ya. Ini 14. Oke. Nah, yang terakhir nih dari Bang Yusuf nih. Gimana Bang Yusuf? Jadi kalau saya mengangkat isu kurang optimal penggunaan media digital dalam hal pengarsipan. Kalau dari segi aktualnya sih, iya sih masih sekarang saat ini lagi dibicarakan bagaimana baiknya ke depannya gitu kan.
Mm-mm. Jadi aktualnya paling nilainya 4. Untuk masalahnya kompleks apa enggak, dibilang kompleks enggak, dibilang kompleks juga iya. Karena sebenarnya butuh digital, tapi terkadang kayak masalah yang kemarin kelompok tugas kelompok sebelumnya, masalah kayak akreditasi gitu masih butuh arsip fisik. Jadi mungkin belum terlalu inilah urgent. Ya, paling masih 3 nilainya. Enggak ya. Kalau menyangkut hajat hidup orang banyak, enggak juga, karena pengguna arsip itu paling di lingkup sekitar aja. Mereka juga yang menggunakan. Jadi mereka tahu nyimpennya di mana dan kapan penggunaannya. Jadi sebenarnya nggak terlalu sering juga penggunaannya. Mungkin halaikannya 3. Enggak ya. Terus kelayakannya, Bang Yusuf? Layaknya sih harus tetap cari solusinya sih nanti untuk kedepannya, karena instruksi dari presiden kan harus literasi digital. Jadi 4 ya? Iya. 4. Jadi totalnya ini ada 14. Nah, nanti kita lanjut analisis ke fishbone diagram. Oke, ini kan penyebabnya apa nih? Masalah penyebab 1 ya. Penyebab 1. Itu langsung dikaitin pakai yang 6M itu nggak sih? Iya, boleh. Dari segi, kita bahas dari segi apanya dulu nih? Wah gila. Apa ya? Dari segi man-nya ya. Manusianya, sumber daya manusia ya. Ya setuju men. Kenapa nih turun nih kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dari segi manusianya nih? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih? Apa memang kurang penyuluhan, kurang, atau memang udah nggak gencarnya lagi peringatan-peringatan di jalan atau gimana? Udah lelah manusianya dengan pandemi. Aduh, tinggal 10 Bahasa udah divaksin. Apa itu bahasa kalimat kayak gitu? masa sudah divaksin. Oh, Apa ya? mungkin kurangnya ini ya, kesadaran atau simpati terhadap orang lain mungkin nggak sih? Mentang-mentang gue udah divaksin nih, gue kebal gitu. Boleh nggak tuh? Bariska. Bisa. Bariska lagi. Itu tuh. Wah, salah nih. Ih, nggak apa-apa. Atau empati terhadap orang lain gitu ya. Nah, ini kurangnya kesadaran sama empati ini penyebabnya apa lagi nih turunannya? Kenapa bisa kurang empati sama orang lain? Memang nilai-nilai budaya kita udah luntur apa gimana? Capek Dari sih ya orang. penyebabnya dari turunan yang ini, nggak dari isu pertamanya. Ya ini kan fishbone itu kan dicari satu masalah sampai ketemu akar masalahnya lagi kan. Jadi kurang kesadaran ini masalahnya. Kenapa sampai bisa kurang kesadaran atau empati? Atau gimana? Menurut Bang Yusuf gimana? Saya kirain dari segi manusianya gitu ada beberapa faktor. Bisa. Dari kesadaran ya. Mau dibagi beberapa cabang juga bisa sih Bang Yusuf. Apa memang kita buat satu cabang aja atau gimana? Terserah. Teman-teman enaknya gimana? Sebenarnya bisa sih kalau manusia itu ada beberapa. Cuma kalau kemarin dari Bapaknya sih minimal 5 ya. Kan ada nanti udah ada 6 poin lagi. Kalau kita ambil manusia satu aja yang menurut kita paling dominan bagaimana? Misalnya tadi ada kurangnya empati atau kesadaran. Kalau menurut saya memang semuanya ada. Tapi kalau kurang empati menurut saya itu sebagian kecil saja. Mungkin yang lebih banyak bisa kurangnya kesadaran atau rasa jenuh ya. Mungkin loh ya.
Ya, Ya, jenuh, lelah dan capek, lelah. lelah sama keadaan. tingkat kejenuhan ya gitu ya. Kurang kesadaran terhadap orang lain dan kejenuhan yang dirasakan. Serangat gitu ya. Ya, Oke. Terhadap situasi pandemi mungkin, Bang. Oke. Pandemi, oke. Mother Nature. Jadi Bab 2 ya. Tadi Shelly Mother Nature. Jadi Mas Mbak, bisa. saya. Jadi kita udah ketemu nih. Terus bab 3-nya mau kita ambil dari apa nih? Metode Material. material ya. Material ya. Bab 3 dari Shelly. Ya. Oke. Biaya kali ya. Apa sih? Ini ya apa? Masuknya ke Informasi itu ya. material. Material itu informasi apa kita? Material tuh kayak ini, mengisup harta atau keuangan ekonomi. Mungkin enggak sih, Teriska? Kalau dari pembiayaan beli masker terus swab gitu kan, butuh Iya. uang kan? Iya. Iya. Kayaknya masyarakat kayak berat kayak gitu loh untuk beli masker atau beli untuk sanitizer iya. kayak gitu. Atau swab rutin gitu kan? Oke. Biaya masih mahal nggak sih swab? Hmm? Biaya masih mahal nggak sih swab? Kemudian kan. Mau digali dari materialnya dari sisi apa nih? Berarti kalau material berarti ekonomi dong. Tadi Ya, katanya kan iya. kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil. Oke. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 tugas agenda 3 mencoba mempresentasikan tugas mengenai tugas dari agenda 3. Agenda 3 ini kami dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok kami dari Bapak Wahyudi, saya sendiri Jeffrey, kemudian Ibu Rizka, Ibu Dana, dan Bapak Muhammad Yusuf. Saya akan mencoba mempresentasikan tugas kami. Mengenai pengumpulan isu, kami sudah mengumpulkan 5 isu, yaitu adalah yang pertama, tidak adanya alat sensor kebocoran kimia di kawasan industri Cilegon. Yang kedua, menurunnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Yang ketiga, kurangnya kelengkapan alat diagnostik radiologi. Yang keempat, tidak adanya sistem komunikasi antara petugas counter dengan back office. Yang kelima, kurang optimalnya penggunaan media digital dalam hal pengarsipan. Kami nilai dengan sistem HPKL dan total nilai yang tertinggi adalah nomor 2, yaitu menurunnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Kemudian kami analisis dengan Fishbone, yaitu dari sejumlah isu yang telah dianalisis melakukan teknik tapisan, selanjutnya dilakukan analisis mendalam dengan teknik Fishbone. Analisis tersebut dapat digambarkan pada diagram seperti berikut. Dari unsur man atau people, kita mengambil tentang kurangnya kesadaran terhadap orang lain dan tingkat kejenuhan masyarakat terhadap situasi pandemi. Dari measurement, yaitu penurunan data jumlah kasus yang signifikan terhadap penyebaran virus COVID-19, dari material kondisi ekonomi yang belum stabil, dari metode kurangnya efektif protokol kesehatan dalam pencegahan virus COVID-19, dari milih kita menganggap situasi pandemi COVID sudah berakhir, sehingga mengakibatkan menurunnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Kemudian kita menggunakan analisis USG menentukan faktor masalah prioritas. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran terhadap orang lain dan tingkat kejenuhan yang dirasakan masyarakat terhadap situasi pandemik. Ini nomor 1. Kemudian masyarakat menganggap situasi pandemik sudah berakhir. Dari USG ini poinnya 10, kita nomor 4. Kemudian kondisi ekonomi masyarakat belum stabil, poin 15, kita ranking 2.
Kemudian kurangnya efektivitas protokol kesehatan dalam pencegahan virus, itu nomor 3 dengan total 15, dan penurunan data jumlah kasus yang signifikan terhadap penyebaran virus, yaitu nomor 5 dengan nilai 9. Kemudian kami secara berkelompok berdiskusi kembali. Bagaimana rekomendasi yang kami berikan? Yang pertama, mengenai kurangnya efektivitas penerapan protokol kesehatan, kami meningkatkan kampanye dan edukasi berbasis komunitas, baik secara manual maupun digital, untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Yang kedua, memperketat aturan masuk ke dalam fasilitas umum. Kemudian yang kedua, yaitu masyarakat sudah menganggap bahwasannya pandemi telah berakhir. Kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasannya pandemi itu masih ada. Terus mengingatkan masyarakat tentang bahaya virus COVID-19. Kemudian yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil selama terjadinya pandemi. Kita dengan cara memberikan masker yang dapat dipakai ulang dan menyiapkan masker gratis di setiap fasilitas umum. Yang keempat, kurangnya efektivitas penerapan protokol kesehatan. Kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang metode pencegahan penularan virus COVID-19 dan membuat aturan yang tegas terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Kemudian yang kelima, penurunan jumlah data kasus yang signifikan terhadap kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya pandemi masih ada dan terus mengingatkan masyarakat tentang bahaya virus COVID. Demikian dan terima kasih.